Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Cecilia Putri Arifa, bisa dipanggil Cecil. Saya dari SMA Santo Fransiskus Saudara Ruteng kelas 10. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan peninggalan Hindu-Buddha di Nusantara, baik itu secara fisik maupun non-fisik. Peninggalan Hindu-Buddha merupakan salah satu bagian penting dalam sejarah kebudayaan Indonesia yang masih bisa kita temui hingga sekarang. Dari candi-candi megah hingga prasasti-prasasti bersejarah, semua itu memberikan gambaran tentang betapa kuatnya pengaruh kedua agama ini dalam membentuk peradaban Nusantara pada masa lalu. Peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia memiliki akar sejarah yang panjang, yang dimulai sekitar abad ke-4 hingga abad ke-15 Masehi. Kedua agama ini pertama kali masuk ke Indonesia melalui perdagangan dan hubungan dengan kerajaan-kerajaan besar di India. Pada masa itu, Indonesia merupakan jalur perdagangan penting yang menghubungkan India, Cina, dan negara-negara Asia lainnya. Melalui jalur ini, para pedagang, pendeta, dan bahkan raja-raja India membawa ajaran Hindu dan Buddha ke Nusantara yang kemudian berkembang pesat dan memberi dampak besar terhadap kebudayaan. Agama Hindu dan Buddha mulai berkembang di Indonesia dengan munculnya kerajaan-kerajaan besar yang menganut kedua agama ini, seperti Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, dan Majapahit. Kerajaan-kerajaan ini tidak hanya dikenal karena kekuatan militernya, tapi juga karena kemajuan di bidang seni, arsitektur, dan kebudayaan yang berpengaruh lama setelah keruntuhannya. Peninggalan Hindu-Buddha yang ada saat ini seperti candi, prasasti, dan arca menjadi saksi bisu dari kemegahan masa lalu. Candi Borobudur yang merupakan candi Buddha terbesar di dunia, dan Candi Prambanan yang merupakan candi Hindu terbesar di Indonesia adalah contoh nyata dari pengaruh kedua agama ini. Selain itu, prasasti yang ditemukan di berbagai daerah juga memberikan banyak informasi tentang perkembangan agama dan budaya Hindu-Buddha di Indonesia. Peninggalan ini tidak hanya menunjukkan pengaruh agama Hindu-Buddha dalam arsitektur dan seni rupa, tetapi juga memperlihatkan sistem kepercayaan, politik, dan sosial pada masa itu. Candi-candi yang dibangun pada masa Hindu-Buddha juga berfungsi sebagai tempat ibadah serta simbol kekuatan kerajaan yang memerintah saat itu. Melalui peninggalan ini, kita bisa melihat betapa besar pengaruh Hindu-Buddha dalam membentuk identitas budaya Indonesia yang masih terasa hingga saat ini. Yang pertama adalah candi. Candi adalah salah satu bentuk peninggalan Hindu-Buddha yang paling banyak dan mencolok yang ditemukan di Indonesia. Candi berfungsi sebagai tempat ibadah dan simbol kekuatan kerajaan yang memerintah. Candi-candi ini dibangun dengan ornamen dan relief yang menceritakan kisah-kisah keagamaan serta mitologi Hindu dan Buddha. Beberapa candi terkenal di Indonesia antara lain Candi Borobudur yang merupakan candi Buddha terbesar di dunia, dan Candi Prambanan yang merupakan kompleks candi Hindu yang megah. Kedua candi ini menjadi simbol warisan budaya Hindu-Buddha yang sangat penting. Yang pertama adalah Candi Prambanan. Candi Prambanan merupakan candi Hindu yang berada di desa Prambanan atau berada di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Candi Prambanan dipercaya
diperkirakan telah dibangun sejak abad ke-9 Masehi. Yang kedua adalah Candi Dieng. Berikutnya ada Candi Dieng yang juga termasuk ke dalam salah satu candi dengan corak Hindu. Candi Dieng merupakan bangunan Mahakarja abad ke-7 dari dinasti Sanjaya. Candi Dieng sendiri berada di dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah. Yang ketiga adalah Candi Gedong Songo, salah satu cagar budaya yang memiliki corak Hindu. Candi Gedong Songo sendiri terletak di Desa Candi, Bandungan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Yang keempat, Candi Asusengi. Candi Asusengi adalah salah satu candi dengan corak Hindu yang berada di Dusun Candi Pos, Desa Sengi, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, serta berada di lereng Gunung Merapi di bagian barat atau berada di area tepian Sungai Tilingsing, Pabelan. 5. Candi Ngempon. Candi Ngempon kerap disebut sebagai candi muncul adalah salah satu candi peninggalan dari kerajaan Hindu. Menurut cerita, Candi Ngempon dahulu kala digunakan sebagai tempat pengembalaan yang digunakan untuk melatih orang menjadi para empu atau empu. Yang kelima adalah Candi Jago. Dilihat dari kitab Negara Kertagama dan Pararaton, Candi Jago yang memiliki nama asli Jajagu. Nama Jajagu sendiri memiliki arti kegungan, sama seperti tujuan utama pembangunan Candi Jago digunakan untuk menghormati Raja Srijaya Wisnuwardana yang juga Raja Singasari penganut agama Shiwa Buddha. Yang keenam, berikutnya adalah Candi Klero yang merupakan salah satu candi dengan corak Hindu dan berlokasi di Ngentak, Klero, Kecamatan Tangerang, Kabupaten Semarang. Lokasi dari Candi Klero sebenarnya cukup strategis dan mudah ditemukan karena berada di Jalan Raya Salatiga Solo dan tak jauh dari Pasar Tangerang. Yang ketujuh ada Candi Pringapus. Candi Pringapus terletak di Temanggung, Jawa Tengah, dan saat ini juga menjadi dinasti wisata di daerah tersebut. Candi Pringapus berada di daerah yang masih terawat lingkungannya sehingga menjadikan para pengunjung bisa mengabadikan momen sangat berada di objek wisata tersebut. Berikutnya adalah peninggalan kerajaan Hindu-Buddha berupa prasasti dan kitab selain candi. Yang pertama adalah Prasasti Kutai. Prasasti Kutai merupakan salah satu peninggalan dari kerajaan Hindu yang berikutnya, di mana Prasasti Kutai atau Prasasti Mulawarman adalah peninggalan kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Prasasti ini pertama kali ditemukan di dekat hulu Sungai Mahakam yang juga masih masuk ke dalam wilayah kerajaan Kutai. Prasasti sendiri merupakan dokumen atau informasi penting tertentu yang mana dituliskan pada media batu maupun logam. Yang kedua, Prasasti Ciaruteun. Prasasti Ciaruteun juga salah satu peninggalan dengan corak Hindu. Prasasti Ciaruteun sendiri ditemukan pada area tepi sungai Ciaruteun dekat muara sungai Cisadane, Bogor, Jawa Barat, di mana prasasti Ciaruteun dipercaya peninggalan dari kerajaan Tarumanegara. Lalu penulisan prasasti Ciaruteun sendiri menggunakan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Yang ketiga adalah Kitab Bharatayuddha. Kitab Bharatayuddha adalah karya seni sastra yang dibuat oleh Mpu Seda dan Mpu Panulu, di mana Kitab Bharatayuddha adalah karya sastra ada di era pemerintahan Kerajaan Kediri. Kitab Bharatayuddha sendiri
ditulis pada tahun 1079 Saka atau pada 6 November 1157 Masehi. Isi dari kitab Bharatayuddha ini bersumber dari Mahabharata yang menggambarkan tentang kemenangan Pandawa atas Kurawa di padang Kurukshetra atau lebih banyak dikenal sebagai Perang Bharatayuddha. Yang keempat, Kitab Hariwangsa. Kitab Hariwangsa merupakan karya seni sastra yang ditulis oleh Mpu Panhulu pada tahun 1135 hingga 1157 Masehi. Kitab Hariwangsa juga masuk dalam peninggalan sejarah dengan corak Hindu yang ada di era pemerintahan Kerajaan Kediri. Kitab Hariwangsa sendiri menceritakan tentang Prabu Kresna titisan Batara Wisnu yang menikah dengan Wisnu Rukmini dari negeri Kudina yang juga merupakan titisan dari Dewa Sri. Nah teman-teman, itu tadi beberapa peninggalan sejarah kerajaan Hindu-Buddha berbentuk fisik yang ada di Nusantara. Nah, yang berikutnya adalah peninggalan non fisik dari peradaban Hindu-Buddha di Indonesia atau Nusantara. Yang pertama adalah bahasa dan sastra. Pertama, bahasa Jawa kuno dan bahasa Melayu kuno yang dipengaruhi oleh bahasa Sanskerta. Yang kedua, sastra Jawa kuno seperti Kakawin Ramayana dan Kakawin Bharatayuddha. Yang berikutnya adalah tarian dan musik. Yang pertama adalah tarian kecak dari Bali yang menceritakan kisah Ramayana. Yang kedua, tarian legong dari Bali yang menceritakan kisah-kisah Hindu. Yang ketiga, musik gamelan dari Jawa dan Bali yang dipengaruhi oleh musik India. Nah, yang berikutnya adalah upacara dan ritual. Yang pertama, upacara galungan dari Bali yang memperingati kemenangan Dharma melawan Adharma. Yang kedua, upacara Nyepi dari Bali yang memperingati Tahun Baru Saka. Yang ketiga, upacara Vesak dari Buddha yang memperingati kelahiran, pencerahan, dan wafatnya Buddha. Yang keempat adalah filosofi dan spiritualitas. Yang pertama, filosofi Hindu seperti konsep karma, reinkarnasi, dan moksa. Yang kedua, filosofi Buddha seperti konsep Anatman, Sunyata, dan Nirvana. Yang ketiga, spiritualitas Jawa seperti konsep kejawen yang menggabungkan elemen-elemen Hindu, Buddha, dan Islam. Yang berikutnya adalah tradisi dan adat istiadat. Yang pertama, tradisi pernikahan adat Jawa dan Bali yang dipengaruhi oleh tradisi Hindu dan Buddha. Yang kedua, tradisi upacara kematian adat Jawa dan Bali yang dipengaruhi oleh tradisi Hindu dan Buddha. Yang ketiga, ada tradisi Jawa dan Bali yang dipengaruhi oleh adat istiadat Hindu dan Buddha. Nah, teman-teman, peninggalan non